Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Gimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat ya. Nah, hari ini kita mulai belajar lagi ya. Kita belajar agama. Silakan diambil dulu bukunya. Kemarin sudah dapat semua kan? Nah, sebelum kita mulai, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, semoga dengan kita membaca doa terlebih dahulu, Allah memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita dalam belajar, dan Allah memberikan kepahaman ilmu kepada kita dengan mudah ya nak ya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan nantinya dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Nah, sekarang kita mulai untuk agama di halaman 1 sudah dibuka semua ya. Nah, di sini kita akan belajar mengenai Al-Qur'an. Mari belajar Al-Qur'an, yaitu surat At-Tin. Ada yang sudah pernah membaca surat At-Tin? Mungkin di TPA atau di tempat ngajinya di masjid. Ada yang sudah pernah? Nah, kalau yang sudah pernah, kita tinggal mengulang lagi ya nak ya. Dan kalau yang belum pernah, mari kita belajar bersama-sama. Nah, di sini bisa kalian baca dulu ya dari halaman 1. Di sini menjelaskan tentang keutamaan kita sebagai orang Islam membaca Al-Qur'an. Maka orang-orang yang membaca Al-Qur'an, mereka termasuk orang-orang yang beruntung dan istimewa. Kenapa? Karena Al-Qur'an adalah mukjizat yang terbesar dan teristimewa di antara mukjizat yang lainnya gitu ya. Nah, kemudian di bawah sini ada surat At-Tin ya. Nah, di sini ada petunjuk sebelumnya. Ikuti langkah-langkah cara belajar membaca Al-Qur'an. Nah, sudah tahu ya anak-anak semua, ada tanda baca fathah, ada tanda baca kasroh, domah, sukun, dan tasjid di nomor 1 ini ya. Nah, ini kita aplikasikan dalam membaca surat At-Tin. Nah, kemudian di nomor 4 ini, ada nomor 4 di sini, ada bunyi wa yang berhubung dengan huruf ta bertasjid. Anak-anak sudah tahu ya bacaan bertasjid. Jadi tandanya huruf seperti huruf W ya, huruf W kecil. Nah, ini tandanya membacanya dengan cara memasukkan atau melewati huruf ya, melewati huruf alif dan lam. Nah, kita baca ya bersama-sama surat At-Tin ini. Nah, surat At-Tin ini bisa juga dibaca di Al-Qur'an maupun di juz amma ya nak ya. Nah, untuk pertama kita membaca dahulu surat At-Tin ini bersama-sama. Nah, alangkah lebih baiknya ketika kita membaca Al-Qur'an, kita dahulukan dengan berwudu terlebih dahulu ya nak ya, dan memakai pakaian yang bersih dan tempat yang bersih. Kemudian dengan posisi atau adab membaca yang baik dan sopan, duduk yang baik, tidak sambil berjalan, tidak sambil berlari-lari, tidak seperti itu ya nak ya. Jadi adab membaca Al-Qur'an yaitu lebih baik kita berwudu terlebih dahulu, kemudian berpakaian yang bersih di tempat yang baik dan dengan posisi yang sopan, atau lebih baiknya dengan duduk ya. Nah, kita mulai ya bersama-sama membaca surat At-Tin. Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, ibu ulangi lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-1 bunyinya wattini waszaitun. Ayat kedua waturi sinin. Ayat ketiga wahadal baladil amin. Ayat keempat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ayat kelima tsumma radadnahu asfala safilin. Ayat keenam illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ayat ke-7 fama yukadzibuka ba'du biddin. Ayat ke-8 alaisallahu biahkamil hakimin. Ya sadaqallahul adzim. Jadi surat At-Tin ini ada 8 ayat ya nak ya. Semuanya ada 8 ayat. Nah ini kita baca dengan tartil. Apa itu tartil? Tartil itu membaca dengan pelan-pelan sesuai kaidahnya. Apa itu kaidahnya? Nah, kaidahnya yang dibaca panjang maka dibaca panjang, yang dibaca pendek maka dibaca pendek. Seperti itu ya. Seperti ini huruf yang ayat kedua ini ya. Ayat kedua waturi. Nah tuh yang huruf tu-nya, huruf to berdomah, tanda domah ini dibaca panjang karena dia ada domah, tanda domah depannya huruf waw bersukun ya nah ya. Maka ini domah bertemu sukun depannya harus dibaca panjang. Kemudian huruf wa-nya ini wa berharokat fathah ini dibaca pendek ya. Jadi panjang pendeknya harus jelas, harus dibedakan gitu ya nak ya. Nah coba nanti tugas hari ini kalian membaca surat At-Tin dengan benar, panjang pendeknya diperhatikan. Silahkan di video dibaca surat At-Tin memakai pakaian yang sopan ya nak ya. Yang laki-laki pakaian koko, yang perempuan pakaian muslimah. Atau kalau bisa pakai pakaian seragam juga nggak apa-apa ya nak ya. Jadi kita seakan-akan pergi ke sekolah atau seakan-akan kita sekolah, jadi pakai pakaian seragam juga nggak apa-apa. Nah kalian video ya, kalian membaca surat At-Tin. Nah lanjut. Nah di sini ada menghafal surat At-Tin ya nak ya. Nah ini nanti dulu. Untuk sekarang kita membaca dulu ya, membaca surat At-Tin. Kalau sudah ada yang hafal surat At-Tin, nah itu bagus, nanti bisa dipraktekkan dalam sholat ya nak ya. Nah ini nanti dulu yang menghafal, yang sekarang kita membaca dulu ya, membaca surat At-Tin. Nah kemudian di sini yang C ada menulis. Nah menulis surat At-Tin. Silahkan anak-anak selain dari membaca surat At-Tin, tugasnya yaitu hari ini menulis ya, menulis surat At-Tin di halaman 5 sampai 6. Semua ayat ya, ayat 1 sampai ayat 8. Silakan ditulis yang rapi. Dilihat tanda garisnya ini. Gitu ya. Ingat, jadi yang ada ekornya seperti tanda waw, huruf wa ini ada ekornya bawah sini ya. Nah, itu dia cara menulisnya kalau di garis ini. Ekornya ada di bawah garis ya. Ekornya ada di bawah garis gitu. Kemudian huruf nun. Nah, nun ini kan ada ke bawah juga ya dia hurufnya ya. Nah, ini di bawah garis juga. Seperti itu ya, Nak ya. Nah, jadi hari ini tugasnya membaca surat At-Tin di video. Silahkan kalian boleh pakai baju seragam atau pakaian
yang lain. Nah, pakaian yang lain tuh kalau yang laki-laki pakai koko, yang perempuan pakai baju muslimah. Di video kan ya nak ya, nanti kirim ke Bu Astri. Nah, lanjut yang makna. Nah, ini makna kandungan surat At-Tin. Nah, di sini ada tabel ya. Sebelah kanan, yang di tabel ini sebelah kanan adalah ayatnya, ayat surat At-Tin. Dan yang sebelah kiri ini adalah artinya ya, arti dari surat At-Tin. Nah, silahkan kalian baca sendiri di rumah ya nak ya. Langsung saja ke, nah, di sini ada kandungan surat At-Tin. Sebelum kandungan surat At-Tin di sini ada dijelaskan mengapa dinamakan surat At-Tin. Kenapa sih kok dinamakan surat At-Tin? Nah, di sini ada penjelasannya. Surat ini dinamakan At-Tin diambil dari kata At-Tin yang berasal dari ayat pertama yang artinya buah tin. Jadi surat At-Tin itu artinya adalah buah tin ya nak ya. Seperti apa buah tin itu? Nah, bisa kalian lihat di gambar di sini, atau kalau kurang jelas kalian bisa cari ya di Google seperti apa sih gambar buah tin itu gitu ya. Silahkan kalian nanti dicari di Google kalau di sini kurang jelas ya seperti apa buah tin itu. Nah, surat At-Tin ini adalah surat ke-95 yang ada di dalam Al-Quran dan berjumlah 8 ayat. Termasuk ke dalam golongan surat apa? Surat At-Tin termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah ya. Kenapa kok disebut Makkiyah? Karena surat At-Tin diturunkan di Mekah ya nak ya, diturunkan di Mekah. Makanya surat At-Tin disebut sebagai surat Makkiyah. Nah, silakan di sini kalian tugasnya juga kandungan surat At-Tin dari ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga dan seterusnya sampai ayat ke-8. Silakan kalian ambil poin pentingnya ya, jadi nggak usah ditulis semuanya. Silakan kalian sebutkan kandungan surat At-Tin ayat pertama itu apa. Jadi tidak usah semuanya ditulis, kalian ambil poin pentingnya apa di situ, ayat pertama, ayat kedua dan seterusnya sampai ayat ke-8 ya. Jadi tugas hari ini anak-anak, silakan membaca surat At-Tin, kemudian ditulis ayatnya yang rapi. Artinya nggak usah ditulis ya nak ya, artinya nggak usah ditulis, yang penting ayatnya saja ditulis yang rapi. Kemudian ditambah kalian mencari kandungan surat At-Tin dari ayat 1 sampai ayat ke-8 ya nak ya. Silahkan kalian kerjakan hari ini tugasnya, ibu tunggu ya. Nah, ibu cukupkan terlebih dahulu pelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajarnya ya anak-anak.